Karena tembak ambo sudah ngaji pun tak pakai tembak tu, tapi ambo tagih tahu ke masyarakat. Nah, tu keadaan. Boleh ambo pantun jalan. Payo kumbuh koto suliki lima tu. Di 50 kota. Koto nampe di tepi bukit. Kasuoknya koto nanggadang tampak nandari gunung Sago. Ba'a kolah lain negari kami kini makin diubek makin sakit, ya kan? Biso ubek nan ditawa, biso nan datang. Orang nama ubek lah sakit pula. Macam itu nak kedatuk perbaiki besok. Sesudah duduk nanti. Kalau sama-sama selesai. Tapi kalau tak amuh ibu memilih, ibu aniang ketika pemilu tu di rumah tak satu memilih 5 tahun lagi saketek jo wakil awak di DPR RI. Baba ayo kawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Sago Halaban, Taruh ke Batu Sangka ke Padang Sibusua. Kita doakan sehat Datuk Pangeran, boleh tak pilih balik pemilu besok. Amin. 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 Lah doa tu. Beliau ingin naik kelas dari DPRD Kabupaten 50 kota, ingin meningkat ke DPRD Sumatera Barat. Lai sehat ibu-ibu. Hampir hari akan pemilu ini saya ingin menyampaikan sesuai jawaban yang disampaikan de Ananda protokol tadi. Kalau ambo baca penghormatan menurut bahasa Minang tu habis hari setengah jam. Sebab ambo panjang dari itu penghormatannya tu. Karena layapal orang kau tak hafal tu ke sikit-sikit tu ni. Jadi semuanya sudah bertemu dengan saya, lebih-lebih Pak Wali Negari. Di mana yang disampaikan Datuk Pangeran tadi, di Negari beliau Mungo tetap hadir wirid. Sebab ada di daerah lain Wali Negari ko ditekan harus tunduk memilih ciek calon presiden, tak boleh kena lain. Itu kan tak demokrasi dah. Ya kan? Wali Negari Mungo tak takut nampaknya. Alhamdulillah. Ya adalah. Ya kan? Saja dapat jabatan di dunia kau awak akan mati. Ya kan? Tak ada hendaknya. Sampai takut itu hanya ke Allah. Tak ada sampai takut kena lain. Takut itu hanya kepada Allah. Orang kadang-kadang takut je untuk samangnya pada Allah. Nak buruk nak takut ke bini pada Allah. Pada Allah takutnya ke bini. Ini sudah rusak sekali orangnya. Ada seruan di dalam Al-Quran kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil hanya orang beriman. Ada tak jamaah yang datang ini amuh menerima kata-kata di katuan tak beriman? Derang tak kalau kecil tak beriman?
pasti kita bongi, marah kita. Jadi kita yang di dalam masjid ini nan di lingkuang dinding ampe sagi di tanah lantai karami disungkui atau mambe kapalo jematuari jaujan. Nah, namanya kita sadonyo jamaah kajian Islam. Mudah-mudahan kita istiqamah dengan ini. Dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Bagi bapak dulu yang sekolah di pesantren atau mengaji jubuya-buya di surau, ia itu namanya huruf nida, huruf panggilan. Tapi yang dipanggil bukan semuanya, orang beriman saja. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhannya. Iya kan? Kenapa harus begitu? Karena orang-orang yang tidak senang dengan Islam itu yang dimotori oleh syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mau mengikuti bisikan-bisikan setan. Setan siapa? Innahu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, bukan musuh yang tersembunyi, musuh yang nyata. Jadi musuh yang nyata yang berbahaya itu setan. Dan setan itu kata Al-Quran itu anak buah dari iblis, terdiri dari dua makhluk, tidak satu makhluk, dua. Pertama jin, kedua manusia. Aduh, manusia jadi setan tak ustaz lain, tidak jin saja, manusia aduh. Jangan mengecek Allah. Hafal tidak ibu-ibu bapak-bapak Al-Quran surat An-Nas? Saya hafal. Cucu ambo tadi surah Ar-Rahman hafal. Tapi tinggal cik, ya kan? Wal habbu zul asfi war raihan, itu biasa saja, ya kan? Biasa saja. Tapi gadang hati awak dapat dia irama baru tu, ibu dia dapat tu irama lagu dangdut. Itu irama indah, itu lebih-lebih suaranya bagus pula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan. Kalau mau baca tarwim abi hari, ya kan? Allah sampai sini apal ayat tadi. Jadi nak taina saja apal tulah singkit mana marasaina tu tiup salat, ya kan? Apal ayat agak panjang. Kenapa? Semakin banyak ayat kita baca, setiap huruf satu pahala. Coba bayangkan surat Ar-Rahman tadi hafal bagi kita, berapa dapat pahala? Ya. Mudah-mudahan cucu saya tadi bertambah maju dia. Amin. Lain ibu-ibu cucu dan lain serupa itu. Lain. Tapi ambo minta maaf untuk bisa belajar irama serupa tadi itu harus didukung dek suara. Ndak lurang bisa sadonya tu dok. Nah, kurang gaik kok bisa aja meniru. Ndak dong irama itu dulu lah, kini baru tu. Tapi kalau suara bunyi tiak jantan atau ndak bisa. Baru kadang ke suara urek liya lah tagang. Nah, ini dah. Jadi irama itu pokok pangkalnya juga berkaitan dengan
suara. Kita doakan cucu kita ini menjadi qari'ah terbaik nanti di Kabupaten 50 kota. Amin. Sedoa lah. Baik. Islam nan kafah tu, itu ibu-ibu dan bapak-bapak dimulai nan pertama sekali dasarnya ibarat rumah pondasi. Kalau rumah gini, rumah lama, rumah gadang bagonjong tu sandi. Rumah gadang lama nombor tunggak kayu tu tak ada pondasi pak, malah sandinya kudian. Ibu-ibu pernah tak mencari orang menagaan rumah gadang dari kayu? Ya mungkin lalu lah, sebab itu tak ada di orang gini lah. Lah selesai dipaek, dilakian rasuk jo palancanya, tu dilakian parannya, kemudian dielo sama-sama jo tali. Itu tak ada paku basi, pasak dari batuang. Adelo, lah tagaknya. Baru di sorongan di bawah tonggak tu batu data. Itulah sandi. Jadi kudian sandinya. Kalau kini dek dari tembok biarlah rumah gadang bagonjong tu nah dibuat harus pakai pondasi. Pondasi Islam tu yang pertama apa? Aqidah tauhid, aqidah. Setelah itu baru ibadah. Kalau tunggak di tagaan indak dia te pondasi dan sandi nan tago lai rancak tagak tunggak tu. Ini diperbaiki, itu namanya akidah. Yang kedua ibadah. Yang ketiga namanya muamalah. Itu aturan jual beli, salang pinjam dan segala macam. Atau muamalah namanya. Kalau ibu-ibu bersuami, kami laki-laki kau babini, tu nama babnya. Lah selama kau laki tak tahu lah. Munakahah. Boleh tak kita sebelum nikah bergaul? Itu bedanya awak jo wawau. Wawau kawin saja tak ada nikah. Le do wawau melapor ke Pak Kuah. Tak ada. Mau urus sore. Indah itulah dosa anaknya 6. Kita diatur agar jelas keturunan kita, agar jelas nasab kita, agar jalih baku awak, dima anak pisang awak, maka kita diatur menikah itu. Namanya babnya munakahah. Jadi bu calik lo tetalu aku untuk ambo ke mana? Kau panjang lo calik ke sini. Kamu cuang ambo saya mencalik. Ya. Terus kita teruskan. Kaum muslimin yang terakhir namanya as-siyasah. Bang kau ingin sampai ni kau ada kawan malarang jangan berpolitik lah orang Islam tu. Politik Islam itu pajapan dia mengijik benda itu. Dalam Islam kalau tidak ada politik, tidak ada as-siyasah, maka politik akan dikuasai oleh orang non-Islam. Ada yang dilarang kan menyampaikan politik kau ni musaji. Nabi menyusun strategi dulu mengembangkan Islam itu di musaji, ya kan? Tidak di luar, di masjid diatur semuanya. Nah, jadi kita orang Islam harus ikut berpolitik. Harus sadonya kita mencalek Ustaz, enggak. Nan ingin nambo sampaikan, ibu-ibu besok jawab apa-apa, jangan ada nantak satu datang ke TPS. Cie suara hilang atau taniayo seketik wakil awak di DPR, lebih-lebih DPR RI. Karena itulah Nusantara, seluruh Indonesia bermacam-macam agama tu, bermacam-macam kepercayaan. Kalau kini menurut ibu jawab Pak orang mungo kan di DPR RI 5 tahun, kalau hampir 5 tahun lah, mana banyak orang Islam, jauh orang-orang non-Islam.
Kalau agama banyak, Islam Indonesia apa? Pintu DPR RI ini enggak. Banyak anak-anak komunis memasuki suatu partai, tidak usah membuat partainya, itu yang tidak boleh. Tapi ada suatu partai yang menampung anak-anak komunis, sehingga mereka berani di DPR itu mengatakan saya bangga jadi anak komunis. Coba bayangkan itu, padahal itu partai terlarang karena mengkhianati bangsa, mengkhianati Pancasila, membunuh ulama, membunuh santri. Itu sudah mereka lakukan 2 kali. Apabila ke Pak? Apabila ke? Komunis membunuh ulama dan santri. Jawablah, jangan niang itu gunanya mendengar kaji kok. Tu kau jangan pai je mendengar kaji. Pertama tahun 68, yang kedua tahun 65. Jadi sejarah kau jangan dilupakan. Ke zaman komunis tu di negara awak. Anak-anak komunis tu namanya ini jadi anggota DPR RI. Jadi orang Islam harus ikut memilih. Lain tak dengar dia buat kecil tentu. Jadi besok tanggal lampe balik Februari itu jangan ada nantak pai. Kau sakit santan anak hari itu. Kau layu kaki naik Honda, naik oto. Nya sebantanya memilih DPR 50 kota, memilih DPR Sumatera Barat, memilih DPR RI, memilih DPD, sudah tu memilih calon presiden. Kaum muslimin diketahui dimanapun nagari, lurah, kecamatan di negari awak ko, hampir 10% orang tak datang untuk satu memilih. Alasannya memilih hendak memilih awak akan membuat kalamai je nya. Memilih hendak memilih awak akan menggalih balui je nya. Memilih hendak akan memilih awak akan menjual ikan air je ke piladangnya. Memilih hendak memilih awak ke sawah juga nya. Itu pandangan yang picik. Ya kan? Kalau orang Islam tak banyak jadi wakil di sinan, ibu-ibu undang-undang yang disahkan nambah tantangan juga agama saya. Ya kan? Sabanta duduk rula macik lutui. Ambonan itu saya kerja pada. Ya kan? Ibu-ibu kaum muslimin dan bapak-bapak jangan ngomong ke sini aja kasih kita muslim jeli. Ibu kalau nak kaji atau tak? Iko penting na nambah sampean kok. Iya kan? Semakin banyak suara orang Islam, semakin banyak wakil awak di sinan. Ada nambah sampean kaya jan nindak satu memilih. Itu pikiran yang salah. Ambo ke membuat botih je nya. Agunonya ambo memilih. Bukan itu. Untuk membantu kita supaya banyak wakil kita yang taat beragama. Nah, jadi jangan didangang kecil orang tu. Islam politik tidak ada. Kapan itu dipisahkan? Tak ada. Nah, cuba kita lihat sejarah balik. Jalan lo dah. Ambo sudah ko ndak kasih ko tu kapai lo ko betul empal. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perang tatawan orang kafir di Madinah, ditawan oleh orang Islam. Sudah tu orang Islam adolo ditawan di Makkah. Ada namanya perjanjian Hudaybiyah. Apa isi perjanjian itu? Salah satunya orang-orang Makkah yang ditawan oleh pihak Islam di Madinah harus dibalian ke Makkah. Tapi orang-orang Islam yang ditahan di Makkah, kami tidak berkewajiban membalian ke Madinah. Barek sabalah nak janji itu. Iyo tu nang kelama diparuinya namun.
Semua orang bantah. Orang Islam membantah sebagian besar. Asadang orang bagalo membantah, go kembunyilah bahinggo tu. Menunjuk Abu Bakar, ya Rasulullah, boleh hamba mausul mengemukakan pendapat? Boleh, kata Nabi. Kalau menurut pendapat saya, ini kita terima saja. Kenapa, kata Nabi? Kalau umat Islam nan di Makkah tu indak dipulangan ke Madinah, kalau dia benar-benar sudah taat dan sudah mengerti Islam, nyo bisa sinan mempengaruhi orang untuk masuk Islam. Kalau inyo tu Islam abal-abal atau Islam munafik, kita bebas dari rong-rongan munafik. Bagaimana ya Rasulullah pendapat saya itu? Sadaqta ya Abu Bakar, benar engkau. Antah barakali Nabi tiup Abu Bakar kau mengecek, disebutnya sadaqta, sadaqta, benar engkau. Sehingga bagala Abu Bakar Siddiq. Kami lagi boleh magiah nama anak cucu Abu Bakar tu Ustaz, boleh pijan disambung aja Siddiq lo. Abu Bakar deh, kalau lah jadi anggota DPR-nya, gue lain tak korupsinya. Jadi bupati, jadi gubernurnya, lain tak korupsinya. Lain lo ke rakyat, baru disambung aja Siddiq. Kalau ini korupsi, Abu Bakar Galadi aja namanya. Iya kan? Nah, itu bapak-bapak harus disesuaikan jo akhlaknya. Jadi akhirnya perjanjian itu diterima. Itu namanya asiasa, politik. Nah, jadi ibu-ibu aja mau politik lah, tu kerja orang politik sedema awak jangan satu lah, tak perlu terus biarlah orang-orang nak naposen memilih tu jangan satu lah. Dia orang kafir ada hatinya. Kalau orang Islam tak ikut memilih. Ambo kaji ambo tak marahkan sian angka dipilih do. Jan satu indak, jan tak memilih itu nama sampai na. Sian angka ibu pilihlah. Angka 7 di ibu. Tapi bapantun nama je boleh. Lain. Masak lapadi rang singkara aliran batang ombilin kok lai ado nan diawak manga dipilih orang lain. Itu sepantun namanya ndak mengarah-arah ke sia tu dah. Ada ndak nan diawak? Nah itu alam. Cuba ulang pantun tu lihat. Yo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kau bisa menggantian nama jadi mengalik. Ya kan? Masih dia itu apa namanya? Capek daya tangkapnya. Ya kan? Taroi. Jadi Islam tak boleh dipisahkan jo politik. Orang nan mausulkan itu tu orang mana maunya tu Ustaz? Orang sekuler. Orang sekuler kanyo pisahan Islam. Kalau indah awak habis kena politik orang kafir. Kita harus ikut berpolitik. Bukan harus menjadi anggota DPR sadonya, enggak itu dah. Ya. Tapi kalau kita mempunyai kompetensi, ya kan? Nah, itu raja lebih-lebih anak muda-muda. Ambo kalau menurut ibu, kau ambo minta pendapat ibu ya. Kunda umur ambo kalau 72 gua. Tapi menurut ibu lain sehat ambo nampak. Lain. Kalau ambo satu mausulkan diri jadi presiden, lain nakah? Lain. Tapi ambo ndak ambo. Yang kedua lah terlampau masuknya. Bah terlampaunya orang jak sehari lain. Didukung oleh partai partai yang mendukung ambo ndak ada. Ko ado bana kini ambo ndak ambo. Baru tu bini ndak ada. Asia nang jadi ibu negara. Ini bapak ibu. Akawan adonya nama kare-kare nanti. Nih pindan. Ya. Jangan disebut orang lain ambo. Ya. Nan ambo ceritakan ambo. Lain manakah ambo jadi presiden ibu-ibu lain.
Piambo nak satu do alasannya bini aduh. Jadi sabut na lain-lain. Nah, kita taruhan. Kaum muslimin yang terhormat, satu suara itu sangat menolong. Misalnya selisih orang menang je orang kalah 3 suara. Jekalongnya kiranya ada suara tersalik 2 lagi. Apa jadinya? Dicik suara itu barago. Ya kan? Jadi kita harus ikut memilih. Mencalonkan diri itu hak awak. Kalau awak punya kompetensi. Amo danga-danga de orang nalah acok jadi anggota DPR gua. Ciri-cirinya awak kalau ingin jadi anggota DPR. Seindah-indahnya ampe T ada dalam diri awak. Berapa? Huruf T ampe. Nan pertama takah. Iya kan? Takah orang tu. Lai tahu takah? Ndak ele dah. Kalau betul-betulnya, itu ndak nak kata. Iya kan? Sudah tu yang kedua tokoh. Semenjak muda kecilnya selalu suka berorganisasi, suka mengumpul-ngumpul orang untuk kerjasama nambahi. Itu tokoh namanya tu. Nan kedua tagih, ndak pematah semangat. Iya kan? Jalan selangkah hendak sampai, pancuang sepancuang hendak putih, kini gagal isu ulangi, dibalik-balik bak memanggang, barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh, baru tampak kilik peraknya. Itu sekali kalah barulah petah semangat. Tak boleh, harus tetap semangat. Nan kampe toke. Lai tahu toke? Lai. Nan toke itu lai tahu. Harus ada modal sakete. Ya kan? Harus ada modal awak. Pembuat baliho, pembeli kayu penagaannya, ya kan? Kita kampanye, ndak bisa ndak berbiaya. Sedang nak berbini, siapa apa biayanya? Apa lagi jadi anggota DPR? Nah, itu syarat-syaratnya. Nan paling urgen takwa. Ini yang kelima ini. Orang yang jadi calon itu harus orang takwa. Kalau menurut Islam, menurut Islam, orang takwa takut ya Allah. Orang takut ya Allah tidak akan mungkin memukul janji. Ya kan? Orang takut ya Allah tidak akan pernah korupsi. Nah, jadi ada syaratnya kini. Itu ambo baca kaum muslimin penapik orang banyak. Pemimpin nan kita pilih, wakil rakyat nan kita pilih, ada dalam dirinya IT. Tapi bukan IT teknologi sekarang tu. I itu iman, T takwa. Orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Itu yang akan kita pilih itu harus punya staf. Kalau di pegawai negeri, staf gua anak buah apa? Anak buah kepala dinas, anak buah kepala bidang, anak buah kepala kasubit. Itu namanya staf. Tapi kalau tidak itu arti staf tu, S itu artinya sidik, tidak pengicut, benar. Nah, ibu calik-calik itu orangnya. Yang kedua apa? A. Iya kan? Staf talu. Ta di sini, T di sini namanya tablik. Apa itu tablik? Indak panakui menyabui dan bana. Tablik itu harusnya sampaian. Marra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadih. Di kita aroan datuk kau besok kalau lah duduknya nampak di daerah kau kemungkaran. Misalnya orang membuat rumah untuk orang warung esek-esek namanya. Bebas padusi laki-laki senan ndak laki bini bergaul. Nah, ada orang menamuan warung esek-esek, ada namanya rumah kuniang. Ya kan? Untuk membuat
dosa. Nampak dah itu, harus berani menyampaikan yang benar. Biasanya itu bu, bapak ibu, ikulah rusaknya negari ko, ada backingnya, tulang punggungnya. Kerajonan mungkar tu, ada tulang punggungnya, orang yang menolong di belakang. Ajan takut menyampaikan mana tu, jangan datang Sarawak. Lihat terdengar ada tu. Nah, kalau ada yang buruk-buruk tu nanti di negara awak harus diberantas, tu namanya tabligh. Kalau panakui menyampaikan mana, ndak usah jadi pemimpin. Dicegah itu, jo power awak. Kalau serupa ambo ko lai takui mau menyampaikannya muncul terdengar di bu saja tadi. Ndak kan ambo sampai intinya sebab itu gawai ambo fal yughayyir, ndak tampu awak jo tangan karena ndak punya power, ndak punya kuasa, bilisani dengan lisan. Kalau ada orang yang berang ambo pak, biarlah asal Allah ndak berang. Ada orang ingin membunuh ambo sudah mengaji, kau bunuhlah, artinya mati syahid. Ada orang berkuasa memasukkan ke penjara, mati ambo di penjara tu mati syahid. Ambo tak takut mati lah, dah umur lah 72 lah patut mati je. Ibu-ibu ada tak suami nan umur 72? Ada. Nan gaik ni lekang tu lah. Entah kalau mati suaminya tu. Tapi suami ibu umur 72, 71, 70, ya kan? Matinya jangan ditangih je orang lah patut mati je tu. Doa zalai, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Ustaz lah patut mati, ustaz lah patut pak. Umur Nabi 63-nya. Pikir kalau mati, hanya doanya di orang Islam kau sebalik supaya sampai je ustaz tu kamu ngogwa mau undangnya payah, panjangnya lah umurnya, sehatkan badannya. Amin. Tadi barangkali anak mau kau mendoa nama tadi. Ya kan? Tunggu nak mati je orang kayak kalah. Banyak orang di Malaysia nyodoan orang, di Australia nyodoan orang. Aku pergi ke Jepang lah ke. Para dulu diperajai bahasa Jepang kau kat seketik lumayan saya untuk dibayar cukai. Arigato kau saya masuk maskar. Sebab kalau nak mengerti bahasa kau bisa salah faham. Percaya tak ibu? Dulu Jepang kan menjajah awak. Masuklah Jepang kau ke kota Payakumbuh. Ibu-ibu dulu kalau main nanya galih itu kan kelupa batuang. Dia mula suruh je mak. Nak plastik lah no. Kelupa batuang. Kecil ibu-ibu kau ke Jepang kau tak tahu je bahasa itu orang Jepang. Boleh lawan. Itu bahasa kau kan? Bali lawan. Ya kan? Jepang kau tak mengertinya, tanya pacik gelamai itu. Korewa nadeska. Lalu mengerti ibu tadi? Tak. Kau gelamai tak nang Korea kau dawan. Kau nak lombok aja. Lalu nyambung masuk tu. Tak. Berang Jepang bagero je. Kalau berangnya tu. Ibu kau nak cameh kan mendengar tak? Nak bergula dawan, bersoka aja. Ni apa-apa. Ya, dia ada orang Minang, kesatuan orang Minang di Jepang membuat masjid rancak. Ya kan? InsyaAllah jadi yang boleh undang ke sana. Sebablah menelepon. Ya kan? Mudah-mudahan dapat lebih ni orang Jepang tu. Ya nan Islam ya. Jangan orang awak ke orang awak tu kan. Bu, lain nak mengantuk ibu. Kita teruskan. Susu teh tadi tabligh lo. Dan tadi adalah dua. Iman takwa. Kini staf lah. Siddiq jujur. Di kalau pemimpin kau tak jujur pak. Saya bantuan bocor semua jo SD Sari Petojo nyolai segi ampek je tiba di tempat bila berlubang di tengah. Itu kalau nama urusnya orang tak jujur, ya kan?
Harus sidik. Yang kedua tabligh, yang ketiga amanah. Iya kan? Jujur, bisa dipercaya. Bercerita bos kata ni, Nabi Muhammad tu memang ko al-amin galanya, bukan sekadar jujur ndak penduto saya. Orang-orang Quraisy nang kayo-kayo tu nyodek santiang Nabi ko menyimpan nyopat taruhan ratonyo ke Nabi. Sampai Nabi umur 40 ada yang ke jadi rasul. Nyo sampai nan bana lai. Iya kan? Nan bana orang tak menerima lai. Ndak diagi orang gala al-amin ledopi al-kazab. Pembohong. Tapi mereka ragu. Apa ragunya? Muhammad ni semenjak kecil ndak pernah bohong. Awak sepicayo menyimpan narato je nyo. Kadang-kadang awak berpitaruh ke orang ko pak, sama je berpitaruh atas ke benci. Nyo kata cik sari. Ya kan? Nabi tak. Sampai beliau jadi rasul, kalau banci orang Quraisy tu, pindah amu orang Quraisy tu, biarlah kami nyimpan harta kami lain tak. Ada yang mengusulkan begitu, cik lain tak. Rasanya tak mungkin orang sejujur Muhammad. Jadi sebenarnya orang Quraisy yang belum Islam itu belum dapat hidayah. Akhirnya kan banyak juga tokoh-tokoh Quraisy itu menjadi panglima besar dalam Islam. Contohnya Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, ya kan? Abu Sufyan. Itu orang yang memusuhi Nabi sebelumnya. Akhirnya dia masuk Islam. Hidayah lah dapatnya. Ya kan? Ini tu Nabi godeklah diancam ke dibunuh, disuruh dia Allah pindah ke Madinah. Ya kan? Arato orang Quraisy tadi dia menyimpan, kok dia gelapkan tak baadra. Ya kan? Tapaci di dia arato orang tu orang menumpang kayaknya. Tapi ketika Nabi akan pergi ke Madinah, orang nampak yang dipicayo lo dek Nabi siapa? Menantu beliau, adik beliau, sepupu beliau, namanya Ali bin Ambo dek kepindah ke Madinah lah, ambo percayon yo Ali. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu lah pindah Nabi ke Madinah. Ali ko kan menyusul pak. Anan ditanya Nabi ketika Ali itulah tiba lo di Madinah, lai selamat sedi jalan. Dah itu tanyanya dah. Allah makan tadi, Allah minum teh talu apa gai? Dah ada ditanya Nabi itu. Apakah harta orang Quraisy yang ditumpangkan dan saya amanahkan kepada engkau sudah engkau berikan? Allah ya Rasulullah. Lah jadi musuh pitih orang sebanyak tu, ndak mau Nabi menggelapkan. Kini seluruh Indonesia awak ndak menuduh cik negari tu, hati-hati Pak Ali. Lah banyak oli negari tu masuk penjara ni. Dana 6 miliar tu nyo pakai untuk bini cik lain. Lain tak dengar Pak Ali tu. Anda nyo dengar kecik mo dah. Ya kan? Banyak. Ndak bisa nyo mengendalian pitih banyak tu doh. Hijau encik matonya. Mato ke rato-rato hitam ke? Tapi asal menceli pitih nyo hijau. Alah banyak wali negari yang masuk tansi kau. Mabian dana desa tu. Kawan nambo mana je? Nyo pensiun dari Semen Padang, diangkat jadi wali negari di kampung. Hanya pakai pitih tu. Lain tak dengar Pak licik tu. Jangan ditiru itu. Ya kan? Ya kan? Itu namanya memintih sebalun nanyui, mengingean sebalun atu gawe mu balik, ledo takui mu debu. Kalau ada wali negari tersinggung yo kaji mu tu ndak dipanggil-panggil mu ndak enti. Ya kan? Ambolah menyampaikan. Itu perlu di yang pertama dari segi umum ambo lah tu patut ambo magian nasihat. Ya kan? Sedang orang tua dojo nak lupa. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat. Atau yang ketiga nang kambo ingean yang terakhir ya. Kita calik ibu-ibu bapak-bapak. Orang nang kabataruang jadi presiden kini Anies Baswedan
Jo Muhaimin sepasang nomor 1, Pak Prabowo Jo Gibran anak Pak Jokowi nomor 2, kemudian yang ketiga Pak Ganjar Pranowo Jo Pak Mahfud MD. Ketiga pasang tu dulu pernah berkawan tu Pak. Pak Mahfud pernah jadi tim sukses Jokowi. Pak Anies Baswedan, partai yang sangat mendukung beliau dulu jadi gubernur, nah, itu jangan lupa-lupa tu. Kalau kau jadi orang politik jangan lupa-lupa je tu. Itu partai Gerindra, akhirnya jadi lawan. Kemudian Pak Jokowi itu nan menggadangan beliau Ibu Megawati, sehingga nyebut foto ke orang nyodukung nyode Ibu Mega, ya kan? Aturannya kan yang menyokong PDIP gini tu, ndaknya cari jalan nyebut partai lain anaknya nyemasuan, hanya melawan ke Bu Mega leh. Akal ibu perhatian je Pak tu. Jadi awak di bawah kau jangan satu lah bercakap-cakap tu. Bekonya lah elok, beklah terpilih je beko bisa saja bergabung. Contohnya serupa Pak Prabowo 5 tahun yang lalu. Ambo pahi kata Pilawi tu mendengar beliau berkampanye. Sebab memang itu nan tapi dipilih Daud tahun berapa tu? Nah. Iya kan? Asing-asing menguasai aset kita, kebun kita, tanah kita, itu harus kita kembalikan. Itu pidato lah, tak lupa betul. Lah menang Pak Jokowi hanya ngelipik ke milik nyo pakai pantun Datuk Lalu, lai dapat Datuk pantun Datuk Lalu. Taga licik kaulu, taga lompang kadodak, kalau sompi pe itu oleh pe nya aja. Akan pulang juga biaya kampanye itu, awak jadi menteri mah. Nah, itu Pak, itu orang politik kok. Nan dia teh ke sih, Mbak. Jadi awak di bawah kok, Mamak Rumah partai P3. Keluar Sumando partai Golkar. Jangan sampai tak rasa polo sudah pemilu. Ya kan? Ya kan? Itunya. Ya kan? Jadi orang kau bisa saya cocok balik datang nanti awak lah bercakap di bawah. Iya kan? Kira-kira salah tak cerita mbak tu? Kau salah tolong tunjukkan. Tu tak cerita mbak buat-buat tu mbak. Ini, iya kan? Begitu kenyataannya. Anam palian cadik dia bu siaga. Palian cadik siaga. Pak Jokowi periode pertama beliau jadi presiden, bisa anaknya jadi wali kota Aceh. Sudah tu bisa minantunya jadi wali kota di Medan. Lah ibu bapak baca sejarah tu, tu kan dapat tanggo baru tu. Jangan pada mino je kerja. Perhatian itu, ya kan? Sudah tu bapak-bapak ibu-ibu, ya kan? Nyatur hakim MK, ya kan? Bisa si Gibran jadi pasangan Pak Prabowo. Tak ada presiden dalam mau membuat itu sejak Pak Soekarno nampak yang cadik orang, tak ada. Sampai ke Pak Harto. Pak Harto dulu Mbak Tutut pernah jadi menteri, itulah lama lah 28 tahun Pak Harto jadi presiden. Baru anaknya nyongkek cik jadi menteri, Mbak Tutut sebentar nya turun lagi. Pak SBY lah payah menatiang-natiang saya namanya HAY. Tidak ada nanya terima orang cik je dah. Jadi saya nampak yang jadi gini Pak Presiden, ya kan? Partai lain bangko ketua partai lain bangko ndak berani mausulkan diri untuk jadi wakil Pak Prabowo. Itu Pak sebabnya. Sabu yang salah lah itu Pak. Ada yang menyebutkan? Iya dia menyebutkan. Ketua partai itulah banyak terlibat korupsi. Ada orang korupsi minyak goreng. Jadi kalau inyo maju, lo majukan diri di sidang. Rancaknya pada dia nanti buat Pak Jokowi itu.
Nagari ko dipermainkan seorang, dia orang bapak-bapak itu. Itu para lunyo bisuat, kita harus satu memilih orang Islam. Karena tembak ambo sudah ngaji ko ndak pakai tembak tu, tapi lah ambo tagih tahu ke masyarakat. Nih, tu keadaan. Boleh ambo pantun jelai. Payo kumbuh koto suliki di mana tu? Di 50 kota. Koto nampe di tepi bukit. Kasuoknya koto nanggadang tampak nandari gunung Sago. Ba'a kolah lain nagari kami kini makin diube makin sakit, ya kan? Biso ube nan ditawa, biso nan datang. Orang nama ube lah sakit pula. Macam itu nak kena tuk perbaiki besok. Sesudah duduk nanti. Kalau bersama-sama selesai. Tapi kalau nak amuh ibu memilih, ibu aniang ketika pemilu tu di rumah tak satu memilih 5 tahun lai saketek jo wakil awak di DPR RI. Babahayo kawak. Babahayo kawak. Bisa-bisa negari ko besok kasadonyo dikuasai dek Cino. Ibu tak boleh tinggal di sekolah. Ibu tinggal ke pinggir-pinggir lah. Contohnya Singapura. Lebih kuasai orang Melayu sana. Pada kampung orang Melayu.